Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan baik. Anak-anak, di kelas 9 ini bab pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada bab ini kita akan mempelajari bilangan berpangkat bilangan bulat dan notasi ilmiah atau bentuk baku dan bentuk akar. Kali ini kita akan membahas dulu bilangan berpangkat, bilangan bulat, dan sifat-sifatnya. Dengan mempelajari bagian ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan sifat-sifatnya, serta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa arti perpangkatan bilangan? Kalau belum, sekarang perhatikan. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Jadi, kalau misalkan A pangkat N, maka akan sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak N faktor. A ini disebut bilangan pokok atau basis, sedang N adalah pangkat atau eksponen. Jadi, A pangkat N itu adalah perkalian berulang dari A sebanyak N faktor. Contoh, misalkan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini bisa dinyatakan sebagai 3 kali 3. 4 pangkat 3 bisa dinyatakan sebagai perkalian berulang dari 4 sebanyak 3 kali. Sekarang perhatikan untuk C dan D. Yang C ini negatif 2 pangkat 4, yang D negatif 6 tambah kurung ya, pangkat 5. Sekarang perhatikan pembahasan berikut. Negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi di sini bilangan pokoknya adalah negatif 2. Jadi yang dikalikan berulang adalah negatif 2. Sedang pada contoh D, ini bilangan pokoknya adalah 6. Jadi yang dipangkatkan 5 adalah 6. Jadi negatif 6, tambah kurung ya, ini pangkat 5 sama dengan negatif 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Jadi sebanyak 5 faktor 6-nya. Nah, ini merupakan pengertian bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan lihat sifat-sifat perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Sekarang yang B, A pangkat M pangkat N akan sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Ini juga berlaku jika A pangkat N pangkat M sama. Contoh yang C, sifat yang C, A kali B pangkat M. Ini menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Jadi semua bilangan yang di dalam kurung ini dipangkatkan M. Contoh sederhanakan 4 pangkat 3, 4 kali 4 pangkat 2. Dan seterusnya, lihat pembahasannya seperti ini. 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 3 ditambah 2. Sama dengan 4 pangkat 5. Jadi ini menurut sifat yang pertama tadi, sifat perkalian pada perpangkatan. Yang B
Yang B, kita lihat 2 pangkat 3 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 3 kali 2 menjadi 2 pangkat 6. Demikian juga yang C sesuai dengan sifat yang ketiga tadi. Selanjutnya, sifat pembagian pada perpangkatan. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut. A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang kedua, A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Jadi ini hampir sama sifatnya dengan yang perkalian tadi. Untuk sifat A, ini bilangan pokoknya harus sama. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya tidak sama, maka tidak akan berlaku sifat seperti ini. Contoh, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Dan seterusnya, lihat pembahasannya di sini sesuai dengan sifat pembagian pada perpangkatan tadi. Sekarang misalkan contoh yang A tadi, kalau misalkan ini diganti 4 pangkat 3, ini menjadi 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2, sama dengan 4 pangkat 3 dikurangi 3, hasilnya 4 pangkat 0. Nah, 4 pangkat 0 itu berapa? Coba nanti dibahas pada berikutnya ini. Selanjutnya, bilangan berpangkat, bilangan pokok untuk bilangan yang berpangkat 0 dan berpangkat negatif. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0, maka diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi, berapapun bilangan di sini kecuali 0, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Misal 5 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0 hasilnya 1, 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. Berapapun A di sini harus kalau pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Sekarang yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Misalkan A pangkat negatif N itu menjadi, kalau diubah menjadi pangkat positif, menjadi sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi seperti ini sifatnya, atau bisa juga berlaku A per B pangkat negatif N sama dengan B per A pangkat N. Nah, ini sifat bilangan berpangkat negatif. Contoh, nah, misalkan ini tentukan hasilnya 3 pangkat 0, negatif 2 pangkat 0, sama ya, hasilnya ini sama dengan 1. Nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif, 3 pangkat negatif 2. Nah, ini menjadi, lihat di pembahasan, 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Negatif 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per negatif 2 pangkat 3. Nah, ini contoh-contoh dari bilangan berpangkat 0 dan yang berpangkat negatif. Ya, sampai di sini anak-anak, mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat dimengerti. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.